Pak Junifati Jiliwu. Siap. Kami dengar bahwa Pak Junifati Jiliwu sudah menyampaikan protes kepada pimpinan DPRD terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Beberapa waktu yang lalu, anak saya nomor 3 berobat dengan menggunakan BPJS. Kita bersyukur bahwa BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Oke. Tidak ada pelayanan, tidak ada dibuka akses, maka kita sedikit gelisah. Bagaimana ini? Kembali kita hubungi yang namanya BPJS. Betul. Jadi kita bertanya-tanya kok jadi di bolak-balik kita seakan-akan sesuatu disinetronkan lah, begitu kurang lebihnya. Kalau menurut pengamatan kami. Sekali lagi kami sangat kecewa lah dengan pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kita bersama. Ketemu lagi dengan podcast Senator Kota Sibolga. Para pemirsa dimanapun saja berada, pecinta podcast dan pecinta informasi dari Kota Sibolga. Kali ini kita berbincang-bincang dengan Pak Dr. Andus Junifati Jiliwu, seorang anggota DPRD Kota Sibolga dari fraksi Golkar ya. Selamat sore Pak Junifati Jiliwu. Selamat sore Bang Jamil. Ya, tentunya hari ini adalah khusus berbincang tentang BPJS Kesehatan, yang mana BPJS Kesehatan ini telah membuat rasa prihatin Pak Junifati Jiliwu atas pelayanannya beberapa waktu lalu tentang keluarganya yang berobat. Maka Pak Junifati Jiliwu, saya Haji Muhammad Zamil Jeptumori sengaja untuk berbincang-bincang khusus dalam rangka mengoreksi perbaikan untuk pelayanan BPJS Kesehatan. Baik para pendengar dimanapun saja berada, izinkan kami untuk bisa mewawancara dengan Pak Junifati Jiliwu. Pak Junifati Jiliwu, Siap. Kami dengar bahwa Pak Junifati Jiliwu sudah menyampaikan protes kepada pimpinan DPRD terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Bagaimana sesungguhnya yang terjadi Pak Junifati Jiliwu? Terima kasih Pak Bang Jamil. Benar sekali itu bahwa kami telah melakukan protes sebagai anggota DPRD di Kota Sibolga. Sebelumnya kami sampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian dan pemirsa di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pertama, kami bersyukur dapat kami dihadirkan di tempat ini untuk memberikan penjelasan secara clear dan clean terhadap apa yang kami alami. Bang Jamil, bahwa beberapa waktu yang lalu anak saya nomor 3 berobat dengan menggunakan BPJS. Kita bersyukur bahwa BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan. Oke. Kita bersyukur bahwa inilah kebanggaan kita sebagai warga negara Republik Indonesia di negeri ini, termasuk di Kota Sibolga. Terlebih-lebih kepada Bapak Wali Kota Sibolga yang sangat peduli tentang kesehatan bagi warga Sibolga. Iya, oke. Ya. Maka bersama ini kami jelaskan bahwa dengan menggunakan BPJS Kesehatan, anak kita Ya. berobat dan melalui Puskesmas Pintu Angin. Oke. Nah, di sana penyakitnya adalah ada di dalam giginya ini, tumbuh di paling belakang ini, sehingga dia tumbuh di bawah daging, dan kemudian daging ini menjadi pecah, lalu sangat sakit. Sudah berapa lama itu mengkonsumsi yang namanya obat menghilang rasa sakit. Kita khawatir kalau terus itu mengkonsumsi obat ini bahaya bagi kesehatan lebih lanjut, apalagi di ginjalnya kan begitu. Oleh sebab itu maka kita senang dengan ada pemeriksaan dan pemberian obat dari Puskesmas dan dilanjutkan untuk yang namanya rujukan. Oke. Rujukan lebih lanjut ditujukan yaitu di Lintong Nihuta. Rujukan berdendangnya ke Iya. Lintang Huta di Betul. Kabupaten Humbang Hasudut. Humbang Hasutan, jauh juga ya. Benar sekali Ketua. Oke. Kita berpikir-pikir bagaimana ini Lintong itu, benarkah ini ada dokter yang spesialis untuk bedah mulut di sana? Setelah kita komunikasikan dengan para pegawai yang ada di Puskesmas Pintu Angin, ternyata aksesnya tidak ada dibuka. Di puskesmas Di itu. Puskesmas itu tidak dibuka. Padahal rujukannya diketahui oleh BPJS Kesehatan. Diketahui, sangat diketahui. Oke. Sangat diketahui. Oke. Dan kita sudah sampaikan, laporkan juga dengan bahasa lisan melalui handphone. Lalu ternyata di sana tidak ada pelayanan, tidak ada
dibuka akses, maka kita sedikit gelisah. Bagaimana ini? Kembali kita hubungi yang namanya BPJS. Dan mereka menyampaikan, ya silakan aja berangkat, nanti ada di Medan. Katanya. Beberapa di Medan itu nanti yang namanya puskesmas. Tanpa surat rujukan lebih lanjut. Iya, tanpa ada surat rujukan lebih lanjut. Petunjuk saja melalui handphone. Betul sekali, Bang Jamil. Jadi hanya petunjuk-petunjuk melalui handphone. Nah itu. Lalu sampailah kita di Medan sekitar jam-jam 8:30 langsung kita ke puskesmas Petisa, puskesmas Petisa. Ya. Ini kalau nggak salah ini Medan Barat ini, di Medan Barat ini. Ya. Padahal kasusnya adalah masalah gigi dibutuhkan dokter Spesialis bedah. Padahal diarahkan ke puskesmas. Betul sekali, Bang. Oh, Nah, dan kemudian sampai kita di sana, betul mereka melayani dengan baik. Nah, cuman karena dari Sibolga silakan dulu mendapat pengesahan katanya. Di mana? BPJS-nya di Jalan Karya, ada kantor BPJS di Jalan Karya. Oh, apa sebetulnya tidak dikasih tahu oleh BPJS Kota Sibolga? Harus dikasih dulu ke BPJS di Jalan Raya itu? Oh tidak ada diinformasikan seperti itu. Tetapi justru kami dapat informasinya dari yaitu Puskesmas Petisa, Kota Medan. Lalu kami beranjak di sana, sampai di kantor itu kurang lebih kami ada setengah jam lebih lah kami di sana, dan istriku yang langsung itu menanyakan keadaan ini di kantor BPJS yang ada di Jalan Karya. Ibu itu ada orang kesehatan kalau nggak salah. Betul sekali. Dia juga adalah orang kesehatan. Lalu setelahnya ternyata tidak bisa mendapat pelayanan lebih lanjut di Kota Medan yang notabene kita tahu di sana itu adalah banyak yang namanya dokter-dokter spesialis, baik itu spesialis bedah mulut, gigi dan lain sebagainya. Nah, tetapi justru kami diarahkan, kalian ke Mario Teguh, Horas Insan. Setelah gagal di puskesmas, diarahkan lagi ke Siantar. pulang lagi ke sana. Iya betul, Bang Jamil. Jauh juga itu 3 jam. Betul. Jadi kita bertanya-tanya kok jadi di bolak-balik kita seakan-akan sesuatu disinetronkan lah begitu kurang lebihnya. Kalau menurut pengamatan kami. Lalu kita tidak pernah membantah. Kita membantah itu hanya kami lakukan, dan kemudian sampailah kami di Siantar kurang lebih jam 5 sore. Tidak ada pelayanan karena udah tutup karena dokternya sudah pulang hanya sampai batas jam 5. Kami lewat Padahal komunikasi sudah dilakukan kepada BPJS. sudah dilakukan. Tapi hasilnya tutup ya. Tutup. Akhirnya kita sangat kecewa. Lalu kita sampaikan kepada BPJS, aduh sungguh kalian sangat mengecewakan. Ya, kami di perjalanan ini pulang dan pergi diarahkan kemana-mana yang tidak jelas arah dan kemana dia. Ya, bayangkan Bang Jamil, ya, kalau misalnya ini diperlakukan kepada orang yang tidak mampu untuk bisa sampai ke Medan sana, bagaimana? Mungkin bisa mati di tengah jalan barang ini, Bang Jamil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti ya. Itu dia. Jadi itulah. Saja Pak Siti Bapak, Baik. anggota DPRD ya. Ada beder, dan kita ada bersama dengan keluarga, dan kemudian kami berpikir, aduh, ini dompet juga udah menipis, Bang Jamil. Kemudian kalau kita menginap lagi berapa hari lagi nih, karena harus dilayani hari Senin ke depan. Tanggal kalau nggak salah hari itu tanggal 8 seminggu berikutnya. Kalau berhari-hari kita di sini udah nggak mampu lagi. Udah balik saya dulu kita ke Sibolga. Sampai kami di Sibolga dan kami sampaikan pelayanan belum dilaksanakan kepada kami, kepada anak kita. Disampaikan kepada BPJS. BPJS. Jadi setelah itu hari berikutnya seminggu kemudian kita berangkat ke Siantar, ke Rumah Sakit Horas Insani di Siantar. Dikasih tahu ke BPJS juga. Ya waktu itu tidak kita kasih tahu, waktu kita kembali ke sana tidak. Nah, udah sampai di sana lalu kami dilayani, tetapi itu tidak dilakukan yang namanya operasinya di rumah sakit Horas Insani ini. Tapi kami disuruh ke rumah sakit tentara. Over lagi di sana, ketua. Nah, Dokternya ada di situ. di Siantar itu ada. ya ada tapi di offer ke sana. Over lagi. Setelah di offer Bang Jamil, lalu kami sampai di sana, ada dokternya, tidak usah kami sebut namanya. Oh tidak bisa langsung kita melayani
yang namanya operasi, masuk di akal. Minum dulu obat ini. Ya, selama 3 hari. Akhirnya hari Senin kembali ke nginap lagi, Pak Ketua. Berhari-hari, pertama kita menginap. Betul sekali Bang Jamil. Jadi kita menginap lagi. Hari Senin kita diterima di rumah sakit tentara jam-jam 11. Habis diterima, diperiksa ini itu, lalu kemudian disuruh makan. Setelah disuruh makan, dioperasi. Selesailah itu jam 5, antara jam 5 jam 6 sore hari. Lalu karena capek anak kita ini, kami istirahat lagi di tempat penginapan. Besoknya baru kita pulang di Sibolga. Dan itulah kira-kira gambaran pelayanan yang diberikan oleh andalan kita ini, yaitu BPJS. Pelayan-pelayan BPJS di kota Sibolga sangat-sangat mengecewakan. Padahal kita tahu, ya, pemerintah kota Sibolga itu memberikan dana yang tidak sedikit loh. Ada 16 miliar. 16 miliar 700 juta untuk menangani daripada kesehatan warga Sibolga. Sungguh luar biasa wali kota Sibolga, ya. Padahal pemerintah kota sudah pernah mendapat penghargaan dari BPJS Kesehatan, ya. Benar sekali. Dan menteri dan kementerian. Betul sekali, Bang Jamil. Tapi inilah pelayanan yang mereka berikan kepada kami. Sekali lagi, kami sangat kecewa lah dengan pelayanan. Ya, kami dengan hormat kita berikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara yang sudah disosialisasikan di mana-mana. Hanya dengan modal KTP, maka pelayanan BPJS bisa dilaksanakan di mana-mana di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tetapi nyatanya, ini pemain-pemain di lapangan pelaksana pelayan di lapangan ini yang sangat mengecewakan Pak Gubernur, ya. Sangat mengecewakan. Betul-betul ini sangat mengecewakan bagi kami. Jadi oleh sebab itu kami berharap kepada pemerintah Kota Sibolga untuk bisa mengevaluasi secara keseluruhan. Termasuk anggarannya. Dan pelayanan BPJS supaya diberikan evaluasi secara khusus. Karena ini yang ditangani mereka ini adalah tentang yang namanya jiwa dan nafas kehidupan orang. Itu betul-betul harus memang betul-betul mereka melakukannya. Dan sekali lagi saya sampaikan, andai kata ini dilakukannya kepada orang yang memang susah, mungkin di tengah jalan sudah selesai. Selesai banget. Jadi itu kira-kira, dan terima kasih kami sampaikan kalau ada yang kurang pas Bang Jamil dari apa yang kami sampaikan. Mohon dimaafkan, dan ini yang kami alami, bukan mimpi orang. Mimpi orang bukan, dan bukan mimpi kami, tetapi yang kami alami langsung. Sesungguhnya yang kami alami langsung bersama dengan keluarga, istriku dan anakku. Kami ada 4 orang hari itu yang berangkat ke sana, karena memang harus dioperasi. Namanya juga seorang ibu, tidak bisa itu dibiarkan anaknya itu tanpa dia dampingi, manakala itu ada sakit atau ada operasi. Karena anak kita ini belum lagi, masih lajang Bang Jamil, belum berkeluarga, begitu loh Bang Jamil. Iya. Ya, siap. Sepertinya ini ada kekecewaan yang luar biasa sekali, ya. Betul. Sebagai wakil rakyat yang mengawasi anggaran, ada 16 miliar 700 anggaran yang sudah dialokasikan tahun 2025 ini. Betul. Tentunya apakah persoalan ini akan selesai berakhir di sini saja, Pak Juni Fatih Jilibu? Oh tidak. Ya, kami sampaikan kepada BPJS. Ini kami akan munculkan nanti di pandangan umum supaya orang tahu, dan supaya juga BPJS itu tahu pelayanan yang mereka melakukan itu untuk ke depan bisa diperbaiki, dievaluasi, dan tidak hanya sampai di situ. Kami juga akan membuat laporan ke jenjang lebih tinggi. Oh, berarti kementerian, ke BPJS pusat gitu, ya? Iya. Kenapa? Karena BPJS ini harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat, karena memang itu sudah kita bersyukur pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota itu sudah dengan setulus hati menyediakan anggaran. Tapi inilah BPJS ini yang betul-betul tidak melakukan pelayanan yang sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ya, tidak sampai di situ, kita akan bertahap dan bertingkat ini. Kita akan laporkan sampai ke tingkat pusat. Baik, para pemirsa dimanapun saja berada, inilah protes seorang anggota DPRD dari fraksi Golkar yang dia alami kasus ini sendiri, yang dia rasakan bagaimana rasa kekecewaan itu, sementara
dia turut mengalokasikan anggaran 16 miliar 700. Karena sebelumnya 2009 itu ada 14 miliar, kita sudah UHC 103%. Dan tentunya ini tahun 2025 kembali anggaran itu naik menjadi 16 miliar 700. Tentu ini fantastik, tapi pelayanannya tidak fantastik. Dan tentunya ini saudara-saudara, para pemirsa, tentu perlu evaluasi nih Pak Jiliw, apa yang disampaikan, evaluasi anggarannya. Dan tentunya BPJS ini tidak hanya bekerja di atas meja, harus juga melakukan evaluasi dan merekrut alokasi anggaran dari pekerja-pekerja yang ditanggulangi oleh perusahaan, bukan mengharapkan APBD uang rakyat Kota Sibolga, Pak Jiliw ya. Betul. Dan tidak hanya itu, Bang Jamil, yang sangat mengecewakan dan pedih hati kami. Ketika dia berkata, ini kan sebenarnya harus urusan pemerintah Kota Sibolga. Urusan apa, saya tanya? Mereka bilang begitu? Iya, harus menyediakan yang namanya dokter spesialis begini. Bukan begitu. Setahu kami itu urusan Anda itu. Ya, di mana? Kan makanya berhak untuk merujuk. Mau kemana. Itu bukan urusan yang memberikan anggaran itu urusan pelayanan. Siapa itu yang melayani? BPJS. Urusannya itu merujuk kemana? Ya, melobi-lobi rumah sakit yang ada fasilitas dokter dan alat-alatnya yang betul-betul bisa mengoperasikan, Pak Jiliw. Betul, jangan menyalahkan justru pemerintah kota ini kan salah. Apa dia minta maaf dengan kondisi ini tadi? Sampai sekarang belum ada. Belum ada. Jadi itu dia, jangan menyalahkan lah. Udah disediakan anggaran, disalahkan pula. Padahal mereka itu kan pelaksana. Mau kemana dia rujuk kan itu urusan dia. Kan? Para pendengar sepertinya semakin sore semakin panas ini. Tentu ada to be continue dalam persoalan BPJS kesehatan ini. Oke, saudara-saudaraku, kita pending dulu karena cuaca dan situasi ada gangguan sedikit karena waktu mepet. Banyak para narasumber yang akan berkunjung. Itu tandanya sudah mulai habis waktu nih Pak Junifati Jiliw. Dan mudah-mudahan kami doakan Pak Junifati Jiliw tetap konsen memperhatikan pengawasan BPJS kesehatan ini Pak Junifati. Siap Bang Jamil. Terima kasih para pemirsa. Semoga apa yang kita ulas hari ini tajam dan terukur bersama podcast Senator Kota Sibolga dapat bermanfaat untuk perbaikan pelayanan publik secara khusus BPJS Kesehatan. Dari gedung lantai 2, gedung DPRD Kota Sibolga, kami mengucapkan selamat sore Horas Oi Yahobu Oi Dusana.